sekarang saya langsung ingin berbincang dengan Dokter Tirta. Dokter Tirta, kalau kita lihat sampai sejauh ini, Anda sepakat nggak kira-kira memang kepatuhan masyarakat tuh nggak patuh-patuh banget buat pakai masker? Ya kalau dibilang patuh apa enggak, kita lihatnya dua sisi ya. Kalau dari point of view-nya tenaga kesehatan dan regulator, memang masih banyak yang nggak patuh ya. Masih perlu edukasi yang sangat gencar dan sampai ke bawah-bawah, sampai lini yang garda grassroots. Cuman kalau dari sisi masyarakat, mereka juga ada yang nggak pakai karena masih abai dan mereka masih menganggap dirinya kuat. Ada yang belum teredukasi dengan baik, ada yang nggak punya uang. Nah itu banyakan mana yang memang abai karena ngerasa dirinya kuat atau jangan-jangan emang karena nggak punya uang makanya nggak bisa pakai masker? Kalau ditanya banyakan mana sih, saya belum punya statistiknya. Itu yang data kemarin terakhir kalau nggak salah survei itu Badan Pusat Statistik. Tapi kalau dari saya kan sejauh saya melihat respon dari masyarakat, justru kan yang nggak patuh tuh orang-orang yang nggak tahu gitu. Atau yang kedua ya karena nggak punya uang itu. Nah, yang nggak punya uang itu kalau menurut Mas Tirta gimana, Mas? Harusnya seperti ya, apa? Mau yang mau bisa mengalihkan anggaran jadi buat para pemerintah. Misalkan ada anggaran disinfektan yang nggak penting kan, sebenarnya untuk outdoor bisa dialihkan untuk membagi masker bagi orang-orang yang terdampak PPKM. Rata-rata yang nggak punya uang itu yang terdampak PPKM, yang kayak di PHK atau dirumahkan, sehingga mereka masih prioritas untuk cari makan dulu daripada beli masker dahulu. Cuman hari ini bisa disolusikan. Kayak kemarin Pak Jokowi aja kan bisa memberikan terapi vitamin dan nutrisi isoman itu gratis pula. Jadi menurut saya kalau misalkan anggaran yang dari disinfektan dialihkan untuk bagi masker, menurut saya masih realistis ya. Dan kalau untuk yang lainnya hanya perlu edukasi saja, atau peraturan yang tegas. Dokter Tirta, tapi kalau ketika Anda terjun ke lapangan, ngelihat di lapangan, banyak nggak sih pembagian masker gratis? Kalau pembagian masker gratis sejauh ini sudah nggak kayak dulu ya, karena harga masker udah murah banget. Jadi mereka rata-rata nggak bagi masker, tapi baginya nutrisi. Tapi kalau masyarakat itu sebenarnya pakai masker, tapi caranya aja yang belum benar. Kayak kalau merokok ditaruh di dagu itu sebenarnya nggak bermanfaat, lebih baik dicopot gitu. Atau ada yang makan, harusnya kan dicopot aja masukin kantong, tapi ada di dagu. Ada yang pakai masker nutupi mulut doang gitu. Ada yang pakai masker malah digantungi di leher. Kalau saya sih pakai masker nggak pernah digantung leher, cukup masukin kantong aja, nanti tinggal dipakai lagi. Ada yang pakai masker medis itu bisa sampai 3 hari, terus ada yang cuci lagi. Jadi menurut saya sih lebih bukan nggak pakai masker, tetapi pakai masker tapi caranya aja yang kurang benar. Nah kalau pakai masker cara yang kurang benar, sejauh ini sosialisasi kita udah cukup kuat nggak sih untuk memberikan sosialisasi caranya gimana pakai masker yang benar? Kalau sosialisasi yang di baliho-baliho atau campaign yang di media sosial menurut saya sudah bagus ya. Cuman yang kurang itu warga-warga yang di second city atau pedesaan yang tidak melek media sosial. Rata-rata mereka masih belum tahu cara yang benar dan itu kan nggak bisa disalahin juga. Jadi kita yang harus jemput bola untuk mengajarkan gitu. Dan harus tegas. Kalau misal mau ya kayak Baduy, suku Baduy kan memang mereka di lockdown sama ketua adatnya sendiri, itu bagus banget itu caranya. Cuma kan kita nggak bisa seperti itu. Jadi memang kampanye Pak Jokowi yang wajib masker ini sebenarnya mengulang dari kampanye 1 tahun lebih yang lalu ya. Gitu. Dokter, ketika mungkin Anda turun ke lapangan kan mungkin juga ketemu sama orang, mungkin nggak pakai masker juga pernah Anda tegur gitu. Beberapa kali kejadian, kenapa sih mereka itu pada nggak pakai masker? Apakah karena memang mereka penat atau gimana? Lupa sih. Kalau di Jakarta saya lihat rata-rata udah pakai ya. Kayak kemarin saya di kota-kota di daerah-daerah padat penduduk mereka sih pakai, malah lebih banyak pakai masker daripada pakai helm. Itu saya sendiri yang survei sama di Lantas ya. Nah Pak Sambodo itu emang banyak yang pakai masker, pakai helm. Tapi kalau kita geser dikit yang wilayahnya jauh dari perkotaan itu memang mereka nggak pakai masker, alasannya sepi gitu. Tapi kalau ditegur mereka pakai kok, nggak arogan. Kita juga negurnya baik-baik kok. Dan kalau saya sih lebih efektif kalau orang nggak pakai masker jangan didenda tapi dikasih aja. Oke. Nah kalau bicara soal masker kan ada hal yang perlu perhatian kita ya. Misalnya adalah cara pakai maskernya gimana. Terus maskernya juga jenis apa. Nah kalau yang Anda sering temukan banyak di lapangan, apakah memang kebanyakan di antara mereka sudah menggunakan masker sesuai dengan standar yang kita harapkan, misalkan masker medis, kemudian juga di double, atau mungkin mereka banyak juga menggunakan masker asal-asalan. Mungkin masih ada di sejumlah daerah yang pasti pakai masker scuba misalnya. Kalau yang saya jumpai sih mereka rata-rata pakai masker itu di dagu. Itu yang rata-rata sudah pakai tapi salah ya. Jadi dagu ini kan sebenarnya bakteri semua isinya. Kita nggak tahu virus itu. Jadi itu yang saya ingetin biasanya. Terus kedua mereka rata-rata ogah kalau pakai masker double.
Jadi saya kasih solusinya kayak gini, kalau kamu keluar tapi nggak rame banget dan tempatnya nggak beresiko, silakan pakai masker medis 1 gitu. Tapi kalau kamu ke tempat-tempat kayak pendaftaran KTP, Samsat, bank, atau kayak tempat-tempat rumah sakit, itu memang mau nggak mau harus double, dan mereka mendengarkan kok. Rata-rata mendengarkan. Soalnya saya sudah pernah berkegiatan dengan MTMC Polri, kita keliling di perempatan Senen dan perempatan Tugu Tani, itu semuanya pakai, Mbak. Jadi memang saya melihat sendiri memang mereka pakai. Yang ditegur tuh misalkan dari 10 pengendara di lampu merah tuh cuma 1 doang yang lupa pakai. Kalau rata-rata pakai sih, Mbak. Cuman kalau kita geser dikit daerah yang jauh dari perkotaan besar memang masih abai. Dulu saya pernah survei dari Jakarta ke Banyuwangi itu jalur darat, daerah yang jarang pakai itu daerah-daerah yang mulai menjauhi kota-kota besar, seperti perbatasan antara Paiton, Situbondo itu ke Banyuwangi itu rata-rata di jalan nggak pakai gitu. Atau kalau kita geser dikit ke daerah-daerah perbatasan kayak Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya Raya, Gresik, itu juga ada yang masih abai, kayak Klaten, terus Sragen, Kidul Pates, Gunung Kidul, nah itu masih harus kita gencarkan, dan itu tanggung jawab kepala daerah masing-masing juga. Nah, kalau kita kan sudah tahu lah ya bahwa untuk menghindari virus COVID-19 itu dengan mengetatkan protokol kesehatan, di antaranya menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Mungkin bisa ditegaskan lagi nggak? Mungkin pemirsa jutaan mata, pemirsa TV One saat ini menonton sepenting apa masker itu untuk melindungi diri kita, khususnya dari varian Delta yang saat ini benar-benar membuat jumlah kasus semakin meningkat di tanah air. Sebenarnya saya sih daripada 5M, saya fokuskan yang masker dulu aja, karena ini kan kebiasaan baru. Kalau kebiasaan cuci tangan, saya yakin masyarakat sudah diajarkan dari TK ya kan gitu. Kalau jaga jarak ada orang yang beralasan kayak di KRL susah gitu. Tapi kalau masker ini ada beberapa hal yang saya pengen klarifikasi di sini, mumpung ada TV One. Jadi yang pertama, banyak orang nggak pakai masker itu takutnya keracunan karbon dioksida. Nah itu salah. Jadi masker itu lubangnya itu 15-16 mikron. Sementara karbon dioksida itu 0,0. Dia kan sejenis atom dan partikel molekul kecil banget. Jadi CO2 tetap akan keluar aja gitu. Jadi nggak masalah, nggak akan yang namanya sesak napas karena pakai masker terlalu lama tuh nggak. Kalau ada yang bilang, nah itu ada orang yang pakai masker meninggal, itu nggak ada kaitannya sama masker. Mereka cardiac arrest, kayak mereka nyepeda tapi dipaksa akhirnya cardiac arrest gitu. Terus yang ketiga, pakai masker itu yang benar nutupi hidung sama mulut ya, jangan dikasih dagu. Kalau Anda ngerokok, Anda makan, copot, masukin kantong. Jangan sekalipun ngasih masker tuh di leher, apalagi dagu. Kayak ada yang pakai penggantung masker, kasih dagu tuh, kasih ke leher tuh nggak efektif. Kalau saya mau makan ya, tutup maskernya, masukin kantong, selesai, kantong kita. Jangan digantung-gantung di sini, masukin kantong aja tuh beres. Terus ketiga, untuk masker medis itu jangka pemakaian maksimal 4-6 jam, dan sekali pakai. Kalau dari yang bahan dari kain, itu bisa dicuci maksimal sehari sekali. Terus kalau kalian ke tempat-tempat yang kayak KRL, tempat-tempat yang ramai banget untuk lalu lalang orang, itu paling nggak harus double. Jadi dalamnya medis, luarnya kain. Karena Delta ini kalau di masker medis kan dia tertawar dari droplet, itu bisa kesaring melindungi 60-70%. Kalau double bisa sampai 90%. Kayak saya nih, saya kemana-mana kan, saya tuh kalau nggak pakai masker pun, walaupun saya dokter, saya juga ditegur orang awam ya biasa aja. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya tidak kena COVID ya, karena diingetin sama orang, dan saya juga berusaha disiplin sama diri saya sendiri. Kalau saya lupa ya saya selalu meminta orang-orang sekitar saya untuk mengingetin saya, dan nggak boleh baper, namanya manusia kan pasti ada lupanya. Makanya saya ide daripada orang nggak pakai masker terus didenda tuh sama Satpol PP atau dirazia, lebih efektif kalau orang nggak pakai masker itu dikasih, itu lebih efektif banget. Gitu kayak di India tuh kalau orang nggak pakai masker dihukum, tapi di briefing tapi dikasih masker. Soalnya orang nggak pakai masker kalau didenda ya mereka bayar pakai apa? Penting mereka dendanya digunakan buat beli masker sih. Hukuman denda itu nggak relevan sih. Kalau saya sih, kalau orang nggak pakai masker dirazia tinggal dikasih masker aja supaya mereka bagus. Karena yang saya lakukan sama NTMC Polri kemarin kayak gitu semingguan di Senen, dan itu efektif banget. Baik. Terima kasih Dokter Tirta atas waktu dan informasinya. Yang penting adalah saling sadar satu sama lain. Kalau ditegur orang nggak pakai masker ya jangan baper, saling ingetin satu sama lain ya. Terima kasih, dan juga cara pakai maskernya juga harus benar. Terima kasih sekali lagi Dokter Tirta. Selamat petang, Dok.